Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kabar rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of the Chain. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 499 bertepatan dengan bab ke 2409. Sindiran dari Yi Zhongquan membuat Su Chengpeng langsung marah. Sindiran dari Yi Zhongquan membuat Su Chengpeng langsung marah. Dia sungguh tidak menyangka dirinya merendahkan diri untuk mohon pada Yi Zhongquan. Setidaknya Yi Zhongquan juga harus terlihat agak sopan, bukan? Alhasil si brengsek tua ini langsung mengatakan dirinya sedang menghayal. Sungguh tidak masuk akal. Namun dia tetap mengertakkan gigi berkata, "Saudara Yi, keluarga kita berdua telah berselisih secara terang-terangan maupun secara diam-diam selama bertahun-tahun. Kamu seharusnya tahu perkembangan segala hal terus berubah. Jika hari ini kamu ingin sepenuhnya bermusuhan denganku, maka tunggu kelak setelah aku berhasil melewati semua ini. Kamu jangan salahkan aku bertindak kejam." Yi Zhongquan menyindir Su Chengpeng, "Jika aku katakan kamu adalah orang murahan yang membosankan, kalau kamu sungguh berkemampuan, maka pikirkan cara sendiri. Apa gunanya bersikap pura-pura kejam kepadaku?" Selesai berbicara, dia lanjut mencibir dan berkata, "Pada saat ini kamu datang memintaku untuk menghapus video. Gunakan jari-jari kakimu untuk memikirkannya. Aku juga tidak mungkin menyetujuinya." Si Chengpeng mengalami penghinaan yang sangat besar, mengertakkan gigi sambil berkata, "Baik, Yi Zhongquan, kamu tahu bersedia menghapus video, maka aku juga tidak akan memaksa. Karena tidak ada bagian depan, maka kita langsung rundingkan bisnis saja. Aku dengar platform video pendekmu menghabiskan lebih dari 80 miliar yuan untuk membelinya. Begini saja, aku langsung memberimu 120 miliar yuan. Kamu jual padaku, menghasilkan laba bersih dari 30 miliar yuan. Bagaimana?" "Tidak jual." Yi Zhongquan menolak tanpa keraguan sama sekali. "Kamu tidak tahu seberapa optimisnya aku terhadap industri video pendek ini. Alasan aku membeli platform video pendek ini karena ingin membuat industri video pendek berkembang menjadi lebih kuat dan besar. Bagaimana mungkin aku jual secepatnya ini?" Su Chengpeng berkata dengan suara dingin. Bicara sana sini bukanlah hanya karena uang terlalu sedikit. Begini saja, aku juga tidak berbelit-belit lagi denganmu. 150 miliar yuan. Asalkan satu kata darimu sekarang juga aku minta bagian keuangan transfer uang. "Tidak mungkin." Yi Zhongquan tersenyum tipis. "Aku adalah orang yang berprinsip tidak akan memiliki masalah dengan uang. Tapi masalah hari ini pasti tidak akan bisa diselesaikan dengan uang. Aku sarankan kamu jangan berharap lagi." Selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban dari Su Chengpeng, langsung mematikan telepon. Su Chengpeng yang ada di seberang telepon marah hingga dadanya naik dan turun dan dengan hebat. Pengurus rumah baru bertanya, "Tuan Besar, jelas-jelas Yi Zhongquan ini hanya ingin melihat lelucon kita. Menurut Anda, mungkinkah dia yang diam-diam memerintahkan masalah di Jinling? Jangan-jangan Tuan Muda kedua berada dalam tangannya?" Su Chengpeng melambaikan tangan dengan wajah marah, berkata dengan suara dingin, "Tidak mungkin. Meskipun Jinling adalah daerah kekuasaan keluarga Yi, namun keluarga Yi tidak mungkin mengendalikan semua ini di belakang." Selesai berbicara, Su Chengpeng berkata lagi, "Kamu jangan lupa, sebelumnya Liu Zhan tidak pernah pergi ke Jinling. Ketika dia mengekspos dirinya ke Jinling, dia baru saja tiba di Jinling
kamu pikirkan dia baru tiba di Jinling secara sadar, segera membiarkan pihak kepolisian menyadarinya, kemudian menerobos ke dalam klub Chen Bao untuk menculik Du Haiking dan Ciyu. Selanjutnya, ketika dia mengemudi membawa Du Haiking dan Ciyu pergi untuk berkumpul dengan Ma Zhongxin, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Dalam rentang waktu ini, waktu yang tersisa untuk keluarga Yi melakukan persiapan tidak sampai 1 jam. Dalam waktu kurang dari 1 jam ini mereka bukan hanya perlu mengikuti jejak Liu Zhan secara akurat, masih harus berkemampuan langsung mengalahkan Ma Chongqing dan ketiga lainnya. Kemampuan Ma Chongqing memang kuat. Sejauh yang aku ketahui, dalam keluarga Yi tidak ada orang yang bisa melampauinya. Selesai berbicara, Su Shengpeng lanjut menganalisis dan menghilangkan Sode Sode berada di hotel dilindungi oleh lebih dari 20 petarung hebat dari keluarga Su kita. Tapi pihak sana bahkan bisa membawa pergi Su Sode dengan mudahnya tanpa diketahui oleh lebih dari 20 petarung hebat itu. Ini membuktikan kekuatan pihak sana jauh lebih di atas 20 lebih petarung hebat kita. Mana ada orang sehebat itu dalam keluarga Yi. Bicara kata buruknya, jika keluarga Yi sungguh memiliki kemampuan ini, maka sejak awal mereka bisa menculik aku dengan mudahnya atau langsung membunuhku di rumah. Lalu bagaimana bisa terus ditekan oleh keluarga Su kita? Benar juga, pengurus rumah ragu-ragu sejenak, kemudian bertanya, Tuan Besar, lalu menurut Anda, mungkinkah keluarga Yi tiba-tiba berteman dengan master tersembunyi? Tidak terlalu mungkin. Su Chengpeng menggeleng kepala berkata, keluarga Yi tidak terlalu menganggap penting master bela diri seperti kita. Di dalam mata si tua Yi Zhongquan hanya menghasilkan uang, sama sekali tidak tertarik menghabiskan uang untuk memperkerjakan sekelompok master bela diri. Oleh karena itu, orang seperti ini bagaimana mungkin bisa menemukan orang hebat yang membantunya? Su Chengpeng menganalisis dengan wajah muram. Sekarang hanya ada 3 kemungkinan yang bisa terpikirkan olehku. Pengurus rumah segera bertanya, Tuan Besar, apa 3 macam kemungkinan itu? Su Chengpeng berkata, kemungkinan pertama adalah keluarga He sedang menentangku dari belakang. Keluarga He, pengurus rumah segera bertanya, maksud Anda keluarga dari Ibu Roli? Benar, Su Chengpeng mengertakkan gigi sambil berkata, sejak terjadi kecelakaan pada Su Roli, keluarga He menyingkirkan semua petarung hebat dalam keluarga Su, tapi tidak pernah mencariku untuk meminta sebuah penjelasan. Alasan mengapa tidak mencariku minta penjelasan kemungkinan besar berencana diam-diam mencariku untuk balas dendam. Selain itu, keluarga He adalah keluarga seni bela diri, petarung hebat. Dalam keluarganya banyak sekali kemungkinan mereka yang diam-diam melakukan sesuatu di belakang. Pengurus rumah bertanya lagi, Tuan Besar, apa gunanya? Apa 2 kemungkinan lainnya? Su Chengpeng berkata dengan ekspresi berat, sampai sekarang masih belum jelas Su Roli hidup atau mati. Tidak apa-apa jika gadis ini sudah mati, tapi jika dia sungguh melarikan diri dan pulang, maka dengan sifatnya kemungkinan besar akan mencariku untuk balas dendam. Pengurus rumah berkata lagi, Tuan Besar, sejak keberadaan Su Roli tidak diketahui, aku selalu mengikuti instruksimu, terus memperhatikan kondisi cukai di seluruh negeri. Sampai sekarang belum mendapatkan petunjuk apapun dari keberadaan Su Roli. Walau begitu, juga tidak boleh menganggap enteng. Su Chengpeng menghela napas dan berkata, meskipun Su Roli masih sangat muda, tapi kemampuannya sangat hebat. Jika dia sungguh masih hidup, maka pasti sebuah bom waktu. Selesai berbicara, Su Chengpeng membunyikan mulut, lalu berkata, namun tidak peduli, itu seluruh keluarga He atau termasuk Su Roli. Meskipun kemampuan mereka sangat kuat, tapi sungguh tidak mungkin kuat hingga lebih dari 20 petarung hebat. Kita sama sekali tidak menyadarinya. Jadi, inilah yang membuatku selalu tidak paham memikirkannya. Pengurus rumah menganggukkan kepala dengan serius berkata,
Dulu ketika keluarga He masih belum bermusuhan dengan kita hampir tahu jelas kondisi dalam keluarga besar. Di antara anak-anak muda dari generasi mereka yang terkuat adalah Suroli, tapi Suroli tampaknya tidak kuat sampai tahap ini. Su Cheng Peng menghela napas berkata, masih ada satu kemungkinan. Pengurus rumah segera bertanya, Tuan Besar, apa kemungkinannya? Su Cheng Peng berkata, ingatkah kamu ketika Jipe dan Jiyu terjadi kecelakaan di Jepang? Mereka diselamatkan oleh orang Tiongkok yang misterius. Ingat? Pengurus rumah berkata, Nona Jiu selalu ingin menemukan keberadaan orang misterius itu. Su Cheng Peng berkata, kemampuan orang itu sangatlah hebat. Seorang diri mampu membunuh banyak ninja top Jepang tanpa terluka sedikit pun. Hampir setara dengan satu orang mampu membunuh beberapa master seni bela diri Tiongkok secara berturut-turut. Pasti tertinggi dari yang tertinggi. Jika kemampuannya orang itu memang sehebat ini, dia diam-diam menculik Su Saude dalam perlindungan lebih dari 20 petarung hebat dalam keluarga Su, maka kemungkinan seperti itu sangatlah besar. Su Cheng Peng saat ini benar-benar kehilangan posisinya. Justru karena ini pemikirannya mulai menyimpang dan berbalik. Dalam kegelapan, dia merasa bahwa Biang Kerok dalam insiden ini mungkin adalah master yang menolong Su Jipe dan Su Jiyu di Jepang. Pengurus rumah merasa sedikit aneh. Dia berkata dengan halus, terbesar Xiao, master yang Nona temui di Jepang masih belum terkomunikasi keberadaannya sampai sekarang. Kita bahkan tidak tahu apakah dia orang Tiongkok atau orang Tiongkok yang berdomisili di Jepang. Lagi pula jarak Kyoto dan kota Jinling sejauh ribuan kilometer. Di kerumunan orang banyak yang begitu luas, bagaimana mungkin begitu kebetulan mempertemukan dua orang? Meskipun kemungkinan ini ada, namun kemungkinan benar-benar sangat rendah. Su Cheng Peng menggelengkan kepala dan berkata dengan serius, bukan kemungkinan yang aku katakan, tapi perasaan. Setelah itu Su Cheng Peng menjelaskan lagi, orang misterius di kota Jinling ini memberikan perasaan yang begitu kuat untukku. Aku hanya pernah merasakan perasaan ini sekali saja sebelumnya. Terakhir kali aku merasa seperti ini adalah setelah mendengar tentang perbuatan misteri itu di Jepang. Orang itu dapat dengan mudah membunuh begitu banyak ninja Jepang dalam pertarungan hanya dengan satu orang dan tidak terluka. Master semacam ini adalah orang yang tidak pernah aku temui selama ini. Meskipun aku telah mendengar banyak pertarungan antara master Tiongkok dan Jepang, kebanyakan dari mereka dimenangkan oleh master Tiongkok, dan sejujurnya aku belum pernah mendengar pertarungan dimenangkan oleh master Tiongkok dengan tanpa cedera. Bahkan jika Bruce Lee melawan master dari barat juga tidak dapat menjamin dirinya dapat menang tanpa cedera. Begitu lawan bisa menang tanpa luka, itu bisa membuktikan bahwa kekuatannya jauh lebih di depan dari lawan. Dengan kata lain, orang misterius ini bisa menang tanpa cedera sedikit pun. Dia bahkan tidak takut sama sekali. Walaupun lawannya jauh lebih hebat berlipat ganda, mungkin dia masih bisa mengorbankan apapun untuk menang. Satu orang membunuh 14 ninja. Menurutmu ada berapa banyak orang seperti ini di dunia ini? Pengurus rumah memikirkannya. Setelah waktu yang lama, dia mengangguk dengan serius dan berkata, Tuan, benar yang kamu katakan. Dia dapat membunuh 7 ninja Jepang tanpa cedera. Maka kemampuannya sudah jauh lebih hebat dari 7 orang itu. Jika begitu, maka kekuatannya tidak dapat ditemukan sebelumnya. Su Cheng Peng melanjutkan lagi, dan pria misterius di kota Jinling ini dengan mudah menangkap Ma Chong Sin berempat dan membawa Su Saude pergi dengan mudah di bawah pantauan 20 orang pasukan keluarga Su. Aku juga tidak pernah mendengar ada kekuatan seperti ini. Jadi perasaan yang diberikan kepadaku oleh pria misterius kota Jinling ini sama seperti orang misterius di Jepang. Dua orang misterius yang tidak diketahui identitasnya bisa membuatku merasakan hal yang sama. Ini membuatku tidak bisa tidak menghubungkan keduanya. Membicarakan ini, Su Cheng Peng berkata dengan tegas, lagi pula hubungan antara dua orang misterius ini tidak hanya terasa sama, tapi yang paling penting adalah ada petunjuk yang benar-benar berhubungan. Pelayan keluarga buru-buru bertanya, Tuan Besar, apa petunjuk
Apa petunjuknya? Su Changpeng memuntahkan dua kata. Ciyu. Pengurus rumah tampak terkejut dan berkata, maksudmu pria misterius itu yang menyelamatkan Nona terakhir kali di Jepang dan di kota Jinling, kali ini dia juga yang menyelamatkan Nona? Iya, Su Changpeng mengangguk dan berkata, aku merasakan seperti itu saat ini. Aku selalu merasa Ciyu tidak mati. Jika dia masih hidup, maka orang yang menyelamatkannya ini pasti adalah orang misterius yang pernah menolongnya di Jepang. Pengurus rumah bertanya dengan sedikit bingung, Tuan, jika Biang Kerok di kota Jenling ini benar adalah orang misterius di Jepang, maka aku bisa mengerti bahwa dia yang menyelamatkan Nona. Namun apa niat dia menculik tuan muda kedua? Su Changpeng berkata, menculik Sode kemungkinan untuk membalaskan dendam Jeyu mereka. Karena Sode pergi ke kota Jinling mengatasnamakan keluarga Su untuk menangani masalah ini, mempergunakannya tentu saja adalah hal yang paling mudah, kata pengurus rumah dengan ragu. Mengapa orang misterius itu begitu baik dengan Nona? Tidak hanya menolongnya 2 kali, tapi juga membantunya membalas dendam. Su Changpeng berkata dengan sedikit sedih, aku juga tidak bisa memastikan ini. Jika tebakanku benar, maka kali ini aku telah memasuki langkah yang buruk. Su Changpeng menghela nafas dan bergumam, jika saja awal tahu bahwa Master Misterius ini sangat baik hubungannya dengan Ciyu, aku tidak akan menyerang Du Haiking. Bagaimanapun, dia adalah ibu kandung Ciyu. Aku menyerangnya. Jika Ciyu masih hidup, maka dirinya juga tidak akan mengampuniku seumur hidup. Seketika Su Changpeng menjadi sangat kesal, berkata dengan sangat menderita, jika tebakanku benar, maka orang misterius ini seharusnya bisa dipergunakan untuk keluarga Su. Lalu bagaimana bisa berkembang menjadi seperti ini? Pengurus rumah buru-buru bertanya, Tuan, jika benar ini masalahnya, apakah ada peluang untuk kembali? Kembali? Wajah Su Changpeng mengernyit, berkata dengan emosi, bagaimana bisa untuk kembali sekarang? Aku telah mengasingkan ayahnya untuk menyerang ibunya dengan kejam, dan yang lebih kejam, Sode dan Ma Chongsin sialan itu juga menjadi kambing hitam bagi Jeyu. Itu semua karenaku. Bagaimana Jeyu bisa memanfaatkanku? Jika dia tidak menginginkan nyawaku, aku akan sangat berterima kasih. Pengurus rumah berpikir sejenak. Ia buru-buru berkata, Tuan, aku punya ide, namun tidak tahu apakah ini bisa. Su Changpeng buru-buru berkata, cepat katakan. Pengurus rumah berbisik, menurut pendapatku, lebih baik membicarakan tuan pertama kembali. Lebih baik membiarkan tuan pertama kembali. Satu sisi untuk meminta maaf dengannya, menjelaskan bahwa kamu menyerang Du Haiking karena untuk menjaga reputasi keluarga. Mengenai Nona, ada orang yang ingin menjadikan kamu kambing hitam atas ini. Di sisi lain, jika kamu membiarkan tuan pertama kembali dan membiarkannya menduduki posisinya, itu sama saja kamu mundur selangkah dan memberinya sinyal yang baik. Raut wajah Su Changpeng segera berubah aneh. Pengurus rumah melanjutkan lagi, Tuan, jika tebakanmu benar, jika Nona masih hidup, maka ibunya juga pasti masih hidup. Sebelumnya kamu telah mengasingkan tuan pertama ke Australia. Sekarang kamu mengusir tuan muda keluar dari rumah. Ini sama saja kamu telah menyinggung mereka sekeluarga. Sembari ia berbicara, ia teringat sesuatu. Ia buru-buru menambahkan, oh ya, masih ada Rolly. Keberadaannya Rolly masih tidak jelas saat ini. Jika orang misterius ini ada di kota Jinling, maka kurasa Rolly mungkin juga masih hidup. Bahkan ada kemungkinan berada di sisinya. Jika begitu, maka yang kamu singgung adalah mereka keluarga berlima. Jadi hal terpenting bagi Tuan adalah secepatnya memecahkannya satu persatu. Berusaha untuk menyelamatkannya. Selama salah satu dari mereka berempat ada yang berbicara untukmu, maka kamu akan memiliki kesempatan untuk memecahkan permainan ini dan tidak menemui jalan buntu. Su Changpeng terdiam untuk waktu yang lama. Dia mengerti maksud pengurus rumah. Dia tahu bahwa dirinya telah menyinggung keluarga putra sulungnya, Su Xiaodao, menyinggungnya dengan sangat kejam. Jika membiarkan Su Xiaodao kembali ke Yanjing dan mengaku kesalahan padanya, kemungkinan membalikan posisinya, maka masalah ini akan ada perubahan.
Saat ini Susaudau sedang berbicara di telepon dengan putranya Sujipe. Sujipe berkendara dari Yanjing ke kota Jending larut malam. Namun begitu dia tiba di kota Jending, dia langsung mengalami kesulitan. Dia datang ke kota Jending untuk mencari keberadaan ibu dan adiknya. Namun polisi kota Jending mengirim ribuan orang untuk mencari sepanjang hari. Namun tidak ada hasil sama sekali. Sujipe sudah berusaha, namun juga tidak tahu harus bermulai dari mana. Dia awalnya berencana untuk kembali ke rumah tua Du di kota Jinling, meminta bantuan pengurus rumah. Dengan begitu, setidaknya dia masih ada tempat untuk tinggal. Namun begitu terpikir bahwa ia baru saja menyinggung kakek dari ayahnya, dan kakek juga memerintahkan pasukan untuk mencari keberadaannya. Tiba-tiba ia merasa sedikit khawatir. Karena itu dia menelepon Suji Dao yang berada jauh di Australia. Susaudau untuk menelepon Susaudau yang berada jauh di Australia untuk meminta bantuan. Ia berkata, "Ayah, kakek dari ayah tahu bahwa kakek dari ibu memiliki rumah tua di kota Jinling. Mungkin dia sudah mengirim pasukan untuk menungguku di sana. Jika aku pergi mencari bantuan dan mengurus rumah, mungkin saja aku sudah akan tertangkap sebelum masuk." Susaudau berkata dengan serius, "Memang sangat beresiko. Aku rasa kamu harus lebih hati-hati. Jangan hubungi pengurus rumah dulu." Sujipe buru-buru bertanya, "Ayah, jadi apa yang harus aku lakukan sekarang?" Ia tidak dapat menyembunyikan rasa paniknya pada saat berbicara. Ia sedikit tersedak. "Ayah, aku sama sekali tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Keberadaan ibu dan Ceyu tidak diketahui. Aku ingin mencari mereka, namun aku tidak ada kemampuan untuk menemukan mereka. Aku bahkan tidak memiliki orang yang membantuku di sekitarku. Aku merasa diri sendiri adalah sampah." Susaudau menghela nafas menasihatinya, "Jipe, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Hal semacam ini jauh di luar kendalimu. Istilah kasarnya, bahkan kakekmu juga tidak dapat menaklukkan masalah ini. Lalu bagaimana denganmu?" Sujipe menangis dan berkata, "Aku tidak ingin mengurusinya. Aku hanya ingin menemukan ibu dan Jiyu secepat mungkin dengan kondisi aman. Jika tidak, aku tidak akan memaafkan tua bangka itu seumur hidupku." Setelah itu, Sujipe melanjutkan lagi, "Ayah, kembalilah untuk membantuku. Tanpa dirimu, kemampuanku sendiri sangatlah terbatas." Susaudau ragu-ragu sejenak dan berkata, "Jipe, kamu harus mencari tempat untuk tinggal di kota Jinling. Namun jangan sebarkan lokasinya kepada orang luar. Aku akan menunggu pergerakan kakekmu, melihat langkah apa yang akan dia ambil berikutnya." Faktanya bagi Susaudau, walaupun ia sudah melihat berita video Yichen yang telah diunggah dan juga kebenciannya pada Su Chengpeng, dia juga tidak berani membenci Su Chengpeng secara langsung. Alasan dia tidak berani membencinya secara langsung sangatlah sederhana, sepenuhnya karena ia tidak memiliki kemampuan yang cukup. Ini seperti ketika Kaisar Guangxu menghadapi permaisuri Cixi. Seluruh komunitas Xiangshan, kekuatan militer dan politik berada di tangan permaisuri Cixi. Meskipun Kaisar Guangxu adalah kaisar, dia sama sekali bukan lawannya. Terlebih lagi, Susaudau bahkan tidak memiliki posisi kepala keluarga Su. Su Chengpeng adalah pengambil keputusan sebenarnya di keluarga Su. Apalagi masyarakat modern sangat berbeda dengan masyarakat feodal dapat berusaha untuk membuat tahta, tetapi tak dalam masyarakat modern semuanya memperhatikan sistem hukum. Hampir semua aset grup Su atas nama tuan besar, bahkan jika pemegang saham lainnya memegang saham grup Su, namun pada akhirnya hak suara akan sepenuhnya diserahkan pada tuan besar. Mustahil untuk merebut kekuatan tuan besar. Bahkan jika membunuh tuan besar, aset di bawah nama tuan besar juga akan dikaitkan dengan dana perwalian utama. Keluarga Su lainnya hanya dapat mengambil sebagian biaya hidup dari dana
perwalian secara berkala sepenuhnya tidak dapat mengendalikan keluarga Su. Jadi walaupun Susah Daud tahu bahwa Tuan Besar ingin membunuh istrinya sekaligus juga putrinya, dia juga tidak mempunyai nyali untuk kembali bertarung dengan Tuan Besar, karena selama dia berani meninggalkan Australia tanpa seizin Tuan Besar, dia akan langsung ditahan. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini, di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.